Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan hari ini saya mencoba untuk memperbaiki jaringan yang ada di rumah kami, dan mudah-mudahan kualitasnya lebih baik dari yang kemarin-kemarin, karena beberapa kali saya mencoba siaran ini menjadi terputus-putus karena jaringan wifi-nya memang kurang bagus. Baik, mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini. Dan saya ingin mencoba untuk mengingatkan pada diri saya dan pada para jemaah sekalian bahwa kita ini adalah orang yang sama sekali tidak pernah mungkin tidak bergantung pada orang lain. Siapapun itu harus kita anggap sebagai seorang yang punya peran terhadap diri kita, apalagi ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita tidak usah mengaitkan dengan hal yang terlalu besar, hal yang kecil aja lah. Saya punya teman yang kebetulan dia itu cacat. Secara fisik dia cacat, tapi dalam beberapa hal dia punya semangat yang luar biasa dan bisa memotivasi saya untuk bisa berbuat sesuatu lebih baik daripada apa yang bisa saya lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Mas Musin, saya boleh cacat secara fisik, tapi hati saya harus selalu bergantung kepada Allah. Saya ingin berbuat sesuatu yang terbaik karena saya masih punya peluang untuk berbuat baik dengan apa yang saya miliki. Dan ternyata benar. Dia itu rajin ke masjid, meskipun ketika ke masjid harus tertatih-tatih karena kakinya cacat. Dan dia mencoba untuk menjadi orang yang terlibat dalam kebersihan masjid tanpa diminta. Terus dia bekerja di masjid itu dari habis subuh, kadang-kadang dia bekerja, kadang-kadang siang dia bekerja untuk membersihkan masjid dan tanpa dia bilang sama siapapun. Kemudian setelah bekerja dia pulang. Dan kebetulan dia itu adalah pedagang asongan yang dia tidak pernah minta belas kasihan pada siapapun, tetapi orang mengerti bahwa dia perlu diberi sesuatu, dan pada saat dia itu berjualan banyak orang yang bersimpati sehingga rezekinya mengalir. Dan alhamdulillah dalam beberapa hal orang banyak bersimpati pada dirinya sehingga dia berhasil menjadi orang yang berperan di masyarakat karena diperankan oleh masyarakat dengan peran-peran yang bisa dimainkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cerita ini mengawali dari apa yang dulu pernah saya tulis dalam sebuah media cetak. Saya katakan bahwa jangan pernah meremehkan peran siapapun. Nah, kita ini seringkali merasa atau beranggapan bahwa diri kita lah yang terpenting dalam prestasi yang kita raih. Bahwa yang terpenting di antara yang penting dalam kehidupan kita ketika kita meraih kesuksesan adalah diri kita. Bahkan tidak jarang kita tepuk dada kita untuk menunjukkan kehebatan diri kita, seolah-olah kita ingin mengatakan kepada semua orang, inilah saya. Padahal apapun yang telah kita raih dengan cara apapun, bukan hanya diri kita sendiri yang telah benar-benar melakukan upaya untuk meraihnya. Tanpa kita sadari bahwa apa yang telah dan tengah serta apa yang kita peroleh adalah sesuatu yang bisa kita raih karena peran banyak orang, dan bahkan bukan tidak mungkin diperankan oleh orang-orang yang selama ini kita abaikan. Minimal ketika kita berprestasi dalam dunia pendidikan, ada peran guru, ada peran orang tua, ada peran teman-teman. Ketika kita meraih kesuksesan dalam karir, ada teman sejawat yang membantu kita. Dan ketika kita meraih kesuksesan di masyarakat, minimal ada bantuan dari masyarakat di seputar kita yang membantu kita. Saya punya contoh ketika ada seorang suami yang sudah memperoleh kesuksesan dalam berkarir. Dia tidak sadar bahwa karirnya itu begitu melejit karena ada peran istrinya yang telah mendukungnya untuk menjadikan dirinya sukses. Istrinya pun juga begitu. Istrinya juga punya
peran yang luar biasa di rumah tangganya, karena rumah tangganya diurusi oleh istrinya itu, sehingga anak-anaknya terurus betul oleh istrinya. Dan istrinya kadang-kadang juga merasa bahwa ini adalah prestasi dirinya. Nah, cara berpikir suami dan istri itu tidak benar. Suami menjadi orang yang sukses dalam berkarir itu peran istrinya luar biasa ketika memerankan dirinya sebagai istri yang baik di rumahnya. Dan istri menjadi berperan sangat baik di rumah tangganya dengan peran domestiknya itu karena dukungan dari suami yang betul-betul mendukung sang istri untuk berusaha berperan penuh untuk menjadi orang yang secara domestik berperan di rumah tangganya. Nah, peran publik dan peran domestik itu terbagi, dan masih banyak contoh lagi yang bisa kita katakan dalam kehidupan ini yang ternyata memang kita tidak bisa tidak harus mengatakan bahwa banyak orang yang berperan dalam hidup kita, termasuk ketika kita sukses dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah membaca sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi pernah mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang nasihat yang berisi teguran Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas terkesan bersikap sombong dengan anggapannya bahwa dia adalah orang yang memiliki keunggulan dibandingkan orang-orang lain di samping dirinya. Jadi dia merasa hebat dibandingkan dengan orang lain. Rasulullah menegur. Nah, diceritakan di dalam hadis itu, Rasulullah bersabda pada saat, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidhafaikum. Jadi kata-katanya indah. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Rasulullah menyatakan dengan tegas, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya peran orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan jalur yang berbeda dan maknanya sama, tapi redaksinya memang sedikit berbeda. Dikatakan di dalam hadis itu, Rasulullah bersabda, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, dengan doa mereka, salat mereka, dan ikhlasan mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan itu memberi kontribusi pada kita. Bahkan Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, mengisahkan bahwa dia pernah mendengar sendiri Rasulullah bersabda, ubghuni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum. Tolonglah aku dengan perantaraan orang-orang yang lemah di antara kalian, sebab sesungguhnya kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan melalui perantaraan mereka. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang memberi keteguran pada diri kita bahwa kita ini tidak boleh meremehkan orang-orang yang kita anggap lemah sementara ini, padahal mereka punya peran yang cukup signifikan di dalam hidup kita, termasuk di dalamnya ketika kita berperan dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan. Saya masih ingat betul, suatu saat saya itu mendapatkan sertifikat sebagai seorang pendidik setelah saya dibantu oleh karyawan-karyawan di fakultas saya untuk menyusun dokumen yang kemudian menghasilkan secari kertas. Saya ingat bahwa ini adalah sesuatu yang saya peroleh karena peran mereka. Nah, saya kemudian ngomong dengan beberapa teman, yuk kita bersyukur dengan memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita yang telah membantu kita. Ternyata responnya dingin-dingin saja. Kemudian saya ajak teman-teman karyawan untuk makan-makan. Kemudian saya beri sedikit uang sebagai ucapan terima kasih atas peran mereka. Mereka bertanya, lu kok saya diberi uang mesin? Ya, Anda sudah berperan menghasilkan kertas, secari kertas ini. Cari kertas yang menyatakan bahwa saya punya sertifikat sebagai pendidik. Dan ternyata beberapa bulan kemudian saya mendapatkan uang sebagai penghargaan dari pemerintah karena saya punya sertifikat sebagai seorang pendidik. Ya tidak banyak waktu itu, tetapi saya sisihkan beberapa persen untuk mereka. Dan saya tidak ngomong dengan siapapun. Nah, ternyata kemudian muncul keinginan dari ada beberapa orang teman yang
mencoba menyisihkan. Perolehan mereka itu 4-5% dari perolehan mereka untuk teman-teman yang pernah membantu. Saya ditanya itu, Husin, ayo kita membantu 4-5%. Ya insya Allah, saya katakan itu. Akhirnya saya ikut terlibat membantu, saya sisihkan 4-5% untuk mereka. Tetapi apa yang saya berikan selama ini tetap saya lakukan tanpa harus bilang sama siapapun. Inilah cara saya berterima kasih pada orang yang berperan pada diri saya ketika saya mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin saya dapatkan tanpa peran mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah cerita tentang seseorang yang pada saatnya merasa hebat. Rasulullah menegur, jangan pernah Anda merasa hebat, karena Anda menjadi hebat itu karena kontribusi orang-orang yang ada di samping Anda, dan mungkin adalah ada orang-orang di samping Anda yang selama ini Anda anggap tidak punya kontribusi, ternyata mereka punya kontribusi besar di dalam hal yang terkait dengan kesuksesan Anda. Nah, belajar dari kasus Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, saya sampai sekarang merasa bahwa apapun yang saya peroleh itu adalah bagian dari karya orang-orang yang ada di samping saya. Istri saya, anak saya, tetangga saya, teman-teman saya yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya untuk menjadi orang yang seperti yang saya dapatkan sekarang ini. Sehingga jangan sampai ada orang yang merasa sombong karena memiliki kelebihan dibandingkan orang lain, karena dalam banyak hal memang tanpa kita sadari kita ini merasa bahwa kesuksesan yang kita peroleh itu adalah bagian dari apa yang kita peroleh tanpa bantuan banyak orang. Padahal kalau kita sadar, tidak mungkin kita sukses tanpa bantuan banyak orang, termasuk ketika kita meraih kesuksesan dalam dunia pendidikan. Saya bisa lulus menjadi sarjana itu karena bantuan banyak orang. Ibu saya, bapak saya jelas, teman saya jelas, dan banyak orang yang membantu saya, sehingga banyak orang yang harus saya beri ucapan terima kasih karena mereka telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa permintaan dari siapapun, mereka membantu sekecil apapun bantuan mereka, saya tidak pernah meremehkan. Sehingga ketika saya lulus menjadi seorang sarjana, saya mengajak mereka untuk makan-makan dengan kemampuan saya yang serba terbatas. Dan pelajaran penting yang sering saya dapatkan dalam beberapa hal yang terkait dengan peristiwa ini adalah saya selalu harus mau berterima kasih kepada semua orang. Jadi saya ini harus mau berterima kasih kepada semua orang, karena semua orang yang ada di samping saya itu pasti punya peran di dalam hidup saya, dan saya tidak boleh meremehkan peran mereka. Dan dalam keadaan apapun, saya yakin bahwa mereka itu punya peran yang sangat signifikan dalam hidup saya, sehingga apapun yang saya raih itu adalah bagian dari peran yang mereka mainkan. Jangan pernah kita merasa hebat ketika kita bisa meraih kesuksesan, karena setiap kesuksesan yang kita raih selalu menyertakan peran banyak pihak, termasuk peran-peran yang dimainkan sejumlah orang yang barangkali dalam banyak hal selama ini kita remehkan dan cenderung kita abaikan karena mereka tidak tampak. Jadi hargailah dan hormatilah semua orang sebagaimana diri kita yang selalu berharap untuk dihargai dan hormati. Dan jangan pernah sekecil apapun meremehkan kehadiran orang lain dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam urusan apapun. Kita harus tahu bahwa ada peran-peran yang dimainkan oleh orang, dan kita harus berterima kasih pada banyak orang yang memang punya peran penting bagi diri kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena kita, saya tekankan, sebenarnya telah banyak berhutang budi kepada banyak pihak, banyak orang yang selama ini telah membantu kita, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hidup kita. Dan kesuksesan kita seperti apapun itu adalah hasil dari karya orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita betul-betul merasa sudah bekerja keras, tetapi kerja keras kita itu tidak akan bisa menghasilkan apapun tanpa bantuan dari siapapun yang ada di seputar diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ringkas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita mencoba untuk tidak meremehkan siapapun. Kita hargai siapapun, jangan pernah meremehkan peran siapapun dalam hidup kita, sehingga kita selalu akan bisa memahami, menghargai, dan menghormati siapapun yang ada di samping kita, termasuk orang-orang yang selama ini banyak diremehkan oleh orang lain. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.